Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Potensi yang dimiliki Indonesia, Presiden Joko Widodo ingin Indonesia menjadi pemain utama di industri mobil listrik. Ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Kita harus menjadi pemain penting dalam global supply chain di industri mobil listrik. Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Kita punya nikel, kita punya kobalt sebagai material penting untuk baterai lithium. Boksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik. Rencana pembangunan pabrik Tesla di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengundang euforia bagi Indonesia. Pertanyaan besarnya, akankah menguntungkan Indonesia dan benarkah Indonesia siap bertransformasi energi untuk kendaraan listrik? Kita tanyakan langsung bersama dengan pengamat energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi melalui sambungan televideo. Mas Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Martin. Iya, Mas Fahmi, mungkin tanpa bermaksud untuk berpikir mengenai hal yang kurang ya, tapi kalau kita bicara mengenai akhirnya bahwa saat ini akan ada rencana pembangunan pabrik Tesla di Batang, kita ini sudah siap atau belum sebenarnya? Ya, jadi kunjungan Jokowi ke Tesla itu menunjukkan bahwa memang komitmen besar Jokowi untuk mewujudkan industri mobil listrik di Indonesia tadi. Nah, potensi di Indonesia ini cukup besar. Dalam hal ini Jokowi ingin menciptakan keterkaitan industri. Kita mempunyai resource yang cukup besar. Kita punya nikel, kemudian nikel diolah nanti sebagai bahan baku dari baterai, dan baterai ini nanti akan menjadi komponen utama dari mobil listrik tadi. Nah, dengan ketersediaan tadi sejak hulu sampai dengan hilir, ini nanti akan menciptakan competitive advantage bagi pabrik mobil di Indonesia tadi. Sehingga produknya nanti tidak hanya untuk dalam negeri, mestinya juga untuk diekspor Dan saya kira potensi pasar ini sangat besar sekali baik Indonesia maupun di luar negeri, karena sekarang ini sudah muncul kesadaran tentang pencapaian lingkungan bersih, tentang pencapaian zero carbon, dan kalau memang mobil listrik ini memang layak, maka konsumen dengan sukarela akan migrasi dari mobil fosil ke mobil listrik tadi Nah, pada saat itulah saya kira mobil listrik di Indonesia atau industri listrik Indonesia akan sangat maju dengan besar, dan ini kan memberikan kontribusi yang cukup besar juga bagi
pertumbuhan ekonomi, bagi penyediaan lapangan pekerjaan, saya kira ini sangat positif gitu ya, dan prospektif. Oke, Martin. mungkin satu hal yang ingin saya garis bawahi juga dengan menjadi hub produksi Tesla ini, apakah kemudian harga mobil listrik di Indonesia bisa lebih murah begitu? Nah, tadi saya katakan dengan terciptanya keterkaitan industri yang di situ mulai dari nikel diolah menjadi baterai menjadi komponen utama mobil listrik, maka mestinya ini harganya jatuhnya itu bisa lebih murah dibanding misalnya negara lain gitu ya, apakah China atau Korea gitu ya, yang itu tidak mempunyai keterkaitan industri tadi. Itu yang saya katakan nanti lebih prospektif gitu ya. Hanya memang untuk mobil listrik ini kan dibutuhkan high tech gitu ya, teknologi yang tinggi. Maka mau tidak mau memang Indonesia harus menggandeng gitu ya beberapa perusahaan-perusahaan mobil listrik dunia lainnya, termasuk Tesla tadi, untuk bisa mewujudkan tadi pabrik yang sekarang sedang bangun di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kemudian itu ya ini bisa lebih murah dan bisa bersaing, saya kira prospeknya cukup besar tadi. Nah, cuman yang perlu diingat juga, barangkali sejak awal itu dengan Tesla tadi gitu ya, itu perlu disepakati gitu ya, adanya transfer of technology. Artinya Indonesia tidak akan tergantung terus-menerus dengan teknologinya Tesla gitu ya. Pada saatnya Indonesia harus bisa membangun sendiri dengan kemampuan teknologi dan putra-putri bangsa yang membangun mobil listrik tadi. Saya kira pelajaran berharga dari mobil fosil yang kerjasama dengan Jepang itu transfer teknologinya menurut saya gagal gitu ya. Nah, ini akan jadi pelajaran agar ke depan gitu ya, maka industri mobil listrik itu dikendalikan sendiri oleh Indonesia, kemudian dipasarkan untuk pasar dalam negeri yang potensi pasarnya kan cukup besar gitu ya. Betul. Nah, kemudian juga untuk pasar ekspor, ini kalau skenario ini berjalan dengan baik gitu ya, maka saya yakin ke depan Indonesia akan menjadi pemain utama seperti yang diharapkan Jokowi tadi. Maka Jokowi tidak segan-segan hadir di pabrik Tesla tadi waktu di Amerika, itu saya kira menunjukkan komitmen yang besar gitu ya, agar Tesla mau bekerja sama. Jangan sampai kejadian di India gitu ya, Tesla itu kan batal kerjasama dengan India yang sebetulnya pasarnya cukup besar juga. Nah, ini juga barangkali akan menjadi pelajaran bagi Indonesia bagaimana berhubungan dengan Tesla tadi, dan yang paling penting juga ada proses transfer of technology itu, Mas Kalau Martin. kita bilang memang euforianya memang masih tinggi sekali, Mas Fahmi, begitu ya kita katakan. Tapi ada dua hal yang ingin saya garis bawahi mengenai dampak dari euforia itu ya. Apakah ini akan berbuah sporadis dalam artian bahwa memang saat ini dikatakan bahwa hubungan Tesla dengan Indonesia sangat mesra sekali begitu, tapi kemudian satu sisi apakah ini akan menjadi magnet bagi para perusahaan-perusahaan lain untuk bisa kemudian membangun pabriknya di Indonesia? Ya, saya kira sebelum ke Tesla itu kan Indonesia juga sudah menjalin hubungan dengan industri mobil listrik dari China dan juga Korea itu ya. Tapi itu tidak sebesar yang diharapkan tadi. Dan saya kira diversifikasi kerjasama tadi itu juga sah-sah saja gitu ya. Dan saya kira ini akan lebih baik juga bagi industri Indonesia. Nah, Tesla saya kira perusahaan mobil listrik yang cukup besar di dunia itu ya. Dan ini juga akan memicu gitu ya. Kalau nanti misalnya Tesla itu sudah berhasil kerjasama Indonesia untuk menghasilkan produk mobil listrik yang harganya bisa lebih murah, maka seperti Martin katakan tadi, ini akan mendorong juga bagi investor lain, gitu, apakah dari China atau dari Korea, bahkan dari Jepang yang saat ini masih setengah hati juga untuk bekerja sama dalam mengembangkan mobil listrik, gitu ya, karena manufaktur dari Jepang yang mobil fosil ini kan masih cukup besar, sehingga saya melihat Jepang itu masih
wait and see tadi. Tapi kerjasama dengan Tesla ini kalau berhasil, maka investor yang lain itu akan berbondong-bondong datang ke Indonesia. Kenapa? Karena pasarnya Indonesia sendiri kan sudah besar sekali gitu ya. Apalagi kalau kemudian produknya bisa diekspor, dan ini mempunyai competitive advantage karena kita punya resource yang itu dibutuhkan untuk membangun keterkaitan industri dalam mobil listrik tadi, Mas Martin. Betul. Oke, Mas Fahmi, kalau kita bicara soal memang potensi nikel itu bisa dikatakan kita punya sumber daya yang bisa dikatakan SDA future gitu ya, masa depan, dan memang dilirik oleh banyak negara. Selain juga kita bicara soal perusahaan Tesla, bagaimana kita bisa memastikan bahwa memang proporsi yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan bersama Tesla itu tidak kemudian tanda kutip overuse begitu kan? Kita dikatakan oleh pemerintah sebelumnya pada tahun 2020 kok kita harus bisa mengalokasikan, dan mana ini memang harus dijaga untuk dalam negeri juga potensi ataupun sumber daya alam ini. Bagaimana memastikan bahwa itu tidak di overuse oleh Tesla dan kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Nah, saya kira cadangan nikel kita, bauksit kita itu masih cukup besar gitu ya. Dan selama ini paradigma dari para pengusaha nikel dalam saya nyebutnya keduk jual gitu ya. Keduk jual dengan nilai tambah yang sangat rendah sekali. Nah, baru-baru ini dengan komitmen yang tinggi, Jokowi melarang ekspor nikel tadi. Dan ini ditentang oleh banyak negara-negara Eropa Barat, bahkan diancam akan diadukan ke WTO. Tapi Jokowi kan bergeming, silakan diadukan, artinya tidak takut gitu loh, karena memang ada kepentingan dalam negeri untuk melakukan hilirisasi dari nikel tadi. Nah, hasil hilirisasi ini salah satunya adalah untuk komponen utama dari perusahaan baterai tadi gitu ya. Nah, apakah kemudian porsinya itu nanti lebih banyak digunakan untuk mobil listrik gitu ya, atau baterai gitu ya. Saya kira pemerintah kan tetap punya kewenangan untuk melakukan intervensi tadi untuk mengalokasikan hasil hilirisasi dari nikel tadi gitu ya. Apakah nanti bisa sebagian untuk perusahaan baterai tadi, sebagian masih bisa juga diekspor gitu ya dalam bentuk sudah diolah tadi. Ini saya kira pemerintah punya kewenangan lah untuk mengatur tadi gitu ya. Misalnya dalam batu bara itu kan pemerintah menetapkan domestic market obligation 20% dari produksi gitu ya. Dan itu berjalan dengan baik. Nah, untuk menghindari overuse tadi, maka ya pemerintah harus berhitung juga gitu ya, khususnya dalam pengalokasian resource yang kita miliki tadi gitu ya. Mana yang harus didahulukan gitu ya. Nah, saya yakin dengan kewenangan yang ada, maka alokasi dari nikel, apakah untuk kebutuhan mobil listrik atau juga untuk ekspor atau untuk industri yang lain, saya kira pemerintah punya kewenangan, dan saya yakin bisa, asal tidak terjadi penyelewengan seperti di sawit misalnya. Ini yang harus dihindari, seperti itu Mas Martin. Baik, terima kasih untuk perbincangan kita. Kita harapkan memang selain juga dari kesiapan dalam segi kita euforia begitu, tapi juga kesiapan dalam segi infrastruktur pun juga benar-benar bisa nampak sehingga kita bisa benar-benar menjadikan ini sebagai potensi yang besar untuk kita. Terima kasih pengamat dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mas Fahmi Radi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya selalu Mas Fahmi, terima kasih.